Yang berkaitan dengan topik yang diminta, perhatikan ketika Rasulullah melakukan ibadah haji. Wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Sekarang 1446 Hijriah. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah berkaitan dengan kekuatan tauhid di balik Idul Adha? Di hadapan seluruh kaum muslimin, semua pakaian ihram. Ayyuhan nas, kata Rasulullah, isma'u minni ubayyin lakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bihadha al-mawqif abadan. Wahai sekalian manusia, dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Barangkali saya tidak akan ketemu lagi dengan anda semuanya setelah tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya. Itu bukan berarti Rasulullah akan tahu kapan wafat. Ya, banyak orang-orang sekarang juga mungkin saya tidak tahu nanti ke depannya bagaimana, tahun depan masih hidup apa enggak. Yang kita titik tekankan di situ adalah ini yang ikut haji semua muslim. Tapi bahasanya Rasulullah, ya ayyuhan nas, coba perhatikan. Berarti materi yang akan disampaikan oleh Rasulullah ini menyangkut nilai-nilai kemanusiaan universal untuk semua manusia. Kemudian Rasulullah SAW tanya kepada para hadirin yang ikut haji saat itu, ayyuhan nas, hal tadruna ayyu yaumin hadha? Tidak ada yang menjawab. Ayyuhan nas, hal tadruna ayyu syahrin hadha? Ayyuhan nas, ayyu baladin hadha? Ini hari apa? Ini bulan apa? Dan ini di negeri mana? Tidak satu pun kemudian menjawab, karena mereka sudah tahu bukankah tanggal 9 Dzulhijjah hari haram, bukankah bulannya juga Dzulhijjah dan negerinya adalah negeri Mekah. Tiba-tiba al-yaumul haram ya Rasulullah, asy-syahrul haram ya Rasulullah, al-baladul haram ya Rasulullah. Nabi, ini kan hari haram, ini kan di bulan haram, dan ini kan di negeri haram. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa innallaha qad harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya Allah mengharamkan darah sesamamu, harta benda sesamamu, dan kehormatan sesamamu sebagaimana haramnya harimu ini di bulanmu ini di negerimu ini. Apa pesan moralnya yang sampai 2026 dan seterusnya akan terus menggema sebagai al-huququl insaniyah, hak asasi manusia? Kalau PBB mendeklarasikan hak asasi manusia baru tanggal 10 Desember 1948. Tapi Nabi sudah menetapkan hak asasi manusia, bahwa kehormatan manusia itu tidak didasarkan pada status sosial, etnis, kebangsaan, kesukuan, warna kulit, bentuk tengkorak, dan sebagainya. Sama sekali tidak. Tapi berdasarkan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dari situlah panjenengan para jamaah dan kita semuanya bisa mengambil pelajaran bahwa kekuatan tauhid di balik Idul Adha itu adalah menghapus diskriminasi rasial dan pemuliaan manusia berdasarkan ras keturunan menuju kebersamaan harkat dan martabat manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsep agama modern. Kalau kita terangkan agama kita ini dengan tepat dan benar berdasarkan dilalah dalil-dalil, pakai akal, pakai ilmu, rasanya tidak ada yang menolak Islam sebagai agama. Tinggal hidayahnya Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semuanya berjamaah untuk memahami prinsip-prinsip satu poin ini tadi.
Sehingga peluang menjadi orang takwa itu dialami oleh semuanya dan bisa direbut oleh siapa saja. Tidak berdasarkan etnis, keturunan, kebangsaan sebagaimana yang sudah disebutkan itu tadi. Sekilas saya menyampaikan, tetapi ini bukan materi pokok. Tahun 1964 kalau tidak salah ada orang namanya Cassius Clay. Kemudian dalam permainan tinju dia memenangkan melawan Sonny Liston sebagai juara dunia saat itu. Ketika dia ditetapkan sebagai seorang petinju legendaris sampai pada hari ini, saat itu dia masuk di gereja yang bukan gerejanya orang kulit hitam, padahal beliau Negro. Ditolak, gerejamu tidak di sini, di sana. Masuk di restoran mau makan, ternyata restorannya itu restorannya orang kulit putih, dia ditolak. Dari situ rasanya Allah memberikan hidayah. Apa ini agama modern? Apa ini agama masa depan? Kemudian berbalik mempelajari Islam dan merubah namanya menjadi Muhammad. Ini sekedar informasi buat kita adik-adik semuanya. Pelajarilah Islam itu, terangkanlah Islam itu dengan tepat dan benar, kuasai nilai-nilai akidahnya. Dengan begitu insya Allah sekali lagi orang hanya tinggal hidayahnya Allah saja, tidak ada alasan untuk menolak nilai-nilai agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Sisi lain dari Idul Adha adalah ibadah kurban yang kita laksanakan setiap tahun. Dari segi hakikat kurban memiliki pesan luhur dan makna yang sangat mendalam. Intinya kurban adalah menguji derajat ketulusan, ketakwaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan luhur ibadah kurban tersebut adalah sekaligus membuktikan bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebagai hamba-Nya yang memiliki hubungan vertikal dan sekaligus hubungan kemanusiaan. Dengan kurban kita melakukan devaluasi, membanting harga diri kita terhadap sesuatu yang bernilai duniawi untuk diberi makna yang bersifat ukhrawi, yakni terwujudnya nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dan pengorbanan Ibrahim terhadap putranya Ismail, segenap kaum muslimin diingatkan agar bersikap sewajarnya saja dalam menghargai dan memperlakukan hal-hal yang bersifat dunia. Ini pesan yang sangat utama. Semua orang secara akal maupun ilmu sudah memahami bahwa kehidupan dunia itu tidak lama. Tetapi tidak banyak orang menyadari, banyak orang tertipu dalam kehidupan dunia. Ismail yang sebagai lambang kesayangan daripada Nabi Ibrahim, dia juga tidak mau tertipu oleh kehidupan yang sementara. Toh saya tidak akan lama di dunia, saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan tauhid berikutnya di balik Idul Adha adalah menghapus sistem kepemimpinan yang otoriter diktator menuju kepemimpinan yang demokratis, kolegial dan kebersamaan. Susah apa Nabi Ibrahim andai kata tanpa bertanya kepada putranya langsung kemudian disembelih saja, minta bantuan teman-teman yang lain misalkan begitu, ini ilustrasi pakai bahasa kita sekarang. Namun demikian sebagai seorang nabi yakin apa yang diperintahkan oleh Allah, anaknya diajak dialog tentang itu. Inilah yang saya sebutkan tadi, bahwa kekuatan tauhid di balik Idul Adha, kita bisa mengambil satu titik dari situ, menghapus sistem kepemimpinan yang otoriter diktator menuju kepemimpinan yang demokratis, kolegial dan kebersamaan. Agama selain Islam pun akan mengakui kepemimpinan yang baik adalah demokratis, kolektif, kolegial dan kebersamaan, bukan tangan besi. Itu juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Tadi saya memetik salah satu daripada Nabi Ismail tadi. Dia tidak mau tertipu oleh kepentingan dunia. Di dalam Al-Quran diterangkan, falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Saya rasa ayah sudah tahu semuanya ketika Nabi Ibrahim itu punya anak dan sudah cukup dewasa. Kemudian menyampaikan kepada putranya, aku kok bermimpi menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Inilah satu titik yang bisa diambil tadi, merubah tatanan dunia dan tatanan masyarakat dari sisi kepemimpinan yang manifestasinya adalah Ibrahim kepada Ismail tadi. Maka sekali lagi 3 kali saya mengulangi, dengan Idul Adha itu dengan kekuatan tauhidnya menghapus sistem kepemimpinan yang otoriter dan diktator menuju kepemimpinan yang demokratis, kolegial dan bersamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza. Bukankah kita semuanya telah memahami bahwa gerakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah gerakan tauhid? Kalau kita perhatikan dalam perjalanan hidupnya Nabi, dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, kitab kecil tapi maknanya sangat dalam sekali. Di situ diterangkan tentang marhalatun Nabi, periodisasi daripada perjuangan Nabi. Nabi meletakkan dasar yang tepat di dalam membina dan membangun umat dan masyarakat. Apa? Marhalatut tauhid. 2. Marhalatul ukhuwah. 3. Al-istibdad. 4. Tahqiqun nasr. Apa maksudnya? Ketika pemimpin itu meletakkan landasan yang tepat, akidahnya kuat, dan tentu saja ini harus diuraikan panjang lebar, sehingga berkali-kali saya mengatakan tauhid itu la ilaha illallah, jangan dilafalkan saja dan jangan ditulis saja. Fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sa'iri arkanil Islam. Memberi makna terhadap 2 kalimat syahadat itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Nabi meletakkan dasar yang tepat, yaitu marhalatut tauhid. Yang kedua adalah marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Yang ketiga adalah al-istidad, persiapan menghadapi orang yang akan merecoki negara Madinah. Dan yang keempat adalah tahqiqun nasr, ada kemenangan yang diberikan oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kekuatan tauhid di balik Idul Adha, membebaskan manusia dari belenggu Tuhan banyak, termasuk menuhankan dirinya sendiri, menuju Tuhan satu, ilah yang satu, yaitu Allah SWT. Gerakan Rasulullah juga begitu. Maka reaksinya orang-orang kafir saat itu adalah aja'alal alihata ilaha wahidah innaha adalah syai'un ujar. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak hanya cuma satu? Itu kalau dibalik ini sangat mengherankan. Kalau kita pakai bahasa yang berbeda, rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara karena banyak Tuhan yang dipercaya, karena banyak Tuhan yang diikuti. Andai kata yang muslim, komitmen yang diikuti cuma Allah Subhanahu wa ta'ala saja, ini jaminan masyarakat itu menjadi masyarakat yang damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga kita bisa kemukakan dari kekuatan tauhid di balik Idul Adha, yaitu pembebasan manusia dari belenggu Tuhan banyak, termasuk menuhankan dirinya sendiri, menuju Tuhan yang satu, ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu. Seseorang bisa disebut menuhankan dirinya sendiri jika dia memutlakkan diri dan pandangan atau pikirannya sendiri. Biasanya orang yang seperti ini akan mudah terseret kepada sikap-sikap yang tertutup dan fanatik, yang amat cepat bereaksi negatif kepada sesuatu yang datang dari luar. Oleh karena itu, orang yang bertauhid, yang dengan bebas mampu menentukan dirinya sendiri dan pandangannya sendiri menurut pertimbangan akal dan sehat serta norma-norma agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya,
Kekuatan tauhid di balik Idul Adha adalah menghapus nafsu serakah terhadap hal-hal yang bersifat duniawi dan bendawi, menuju pengelolaan rasa cinta dunia yang sewajarnya saja. Saya ulangi, kekuatan tauhid di balik Idul Adha adalah menghapus nafsu serakah manusia terhadap hal-hal yang bersifat duniawi dan bendawi, menuju pengelolaan rasa cinta dunia yang sewajarnya saja. Kecintaan manusia terhadap harta benda bukan tanpa risiko. Saya ulangi, kecintaan manusia terhadap harta benda bukan tanpa risiko jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai iman dan tauhid kepada Allah. Manusia ada kemungkinannya untuk jatuh tidak terhormat disebabkan kecintaannya kepada harta benda dan dunia, sebagaimana yang dialami oleh bapak kita jatuh tidak terhormat, yaitu Adam alaihissalam. Adalah manusia pertama, Adam dan Hawa, diberi kebebasan yang sebesar-besarnya untuk menikmati segala yang tersedia di sebuah taman surga, kecuali yang dilarang. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kita bisa ambil, saya tidak menerjemahkan dan menguraikan satu-satu. Bapak kita dulu adalah di sebuah taman surga, diberi fasilitas yang luar biasa. Di situ ada kalimat fakuna minha ragadan haitsu syi'tuma. Ada dua pendobelan, lafalnya beda tetapi maknanya sama. Ya, fakula minha ragadan, ada ragadan, ada haitsu syi'tuma, terserah. Wala taqrabu hadhihi syajarata, dan janganlah mendekati pohon ini. Kalau adik-adik belajar bahasa Arab, semoga saya tidak salah, kalimat asyajarah itu ma'rifat, bukan nakirah. Apa bedanya? Kalau ma'rifat tertentu, cuma ini saja. Artinya fasilitas surgawi itu sudah luar biasa, hanya satu tok yang tidak boleh. Tapi kemudian yang terjadi, manusia pertama Adam dan Hawa itu diberi kebebasan oleh Allah sebesar-besarnya, dan kedua anak nenek moyang manusia itu ternyata tidak mampu menahan diri dari godaan setan. Setan yang memberi keterangan palsu bahwa pohon terlarang itu sesungguhnya adalah pohon keabadian, syajaratul khuldi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bapak kita ini diusir dari surga. Maksud saya, kalau kita ini masih menyadari bahwa kita ini anak cucunya Adam, maka siapapun tidak menutup kemungkinan bisa jatuh tidak terhormat gara-gara harta benda dan materi. Oleh karena itulah kekuatan tauhid tadi saya sebutkan bisa menghapus keserakahan manusia untuk mencari dunia ini, menghapus nafsu serakah manusia terhadap hal-hal yang bersifat duniawi dan bendawi, menuju pengelolaan rasa cinta kepada Allah dengan sewajarnya saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah ini, mohon izin saya membacakan petikan puisinya Taufik Ismail, seorang sastrawan Indonesia. Kira-kira beliau menulis puisi seperti ini karena melihat situasi dan kondisi masyarakat bangsa dan negara, sehingga sebagai seorang sastrawan terbetik dia menulis puisi. Peringatan buat kita semuanya. Salah satu petikannya sebagai berikut. Kita hidup di sebuah zaman ketika uang dipuji-puji sebagai Tuhan. Dengan uang hubungan antar manusia diukur dan ditentukan. Ketika mobil, tanah, deposito, relasi dan kepangkatan. Ketika politik, ideologi, kekuasaan disumbang sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan,
sehingga di negeri ini tidak jelas lagi batas yang halal dan haram, seperti membedakan warna benang putih dan benang hitam di hutan kelam jam 1 malam. Ketika sokok menyokok dari barat ke timur menjadi satu, pelaku bisnis menyuap ke kanan dan ke kiri, mengatur komisi ke sana dan kemari. Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pebisnis banyak yang menjadi garong berdasi. Walau masih ada yang jujur, tetapi jumlahnya sedikit sekali. Inilah para jamaah sekalian, ambillah nilai-nilai yang ada di dalam Idul Adha ini. Kita bisa pakai modal untuk tahun ini dan seterusnya selama kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah meridai amal ibadah kita semuanya dan akidah kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habbin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal bala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.